Astagfirullahaladzim, rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat semuanya, Nak. Wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah. Berapa orang ini yang sudah join dengan Ibu? Baru ada 41. Ya. Ini silahkan bergabung ya. Ya, oke. Sebelumnya ya kita punya materi 2 lagi ya tentang KSP, hasil kali kelarutan ya. Silakan diajak teman-temannya deh. Baru ada 53 orang di KM. Ya. Tinggal minggu ini saja, minggu depan kalian sudah mulai PAT ya. Nah, Ibu mohon izin ya, punten Ibu mohon maaf untuk buku masih ada di Ibu, Nak. Insya Allah minggu ini Ibu sampaikan untuk diambil. Mohon maaf banget, Ibu minta waktunya. Insya Allah paling telat Rabu bisa kamu ambil ya sayang ya. Saya minta bantuan kepada yang mengumpulkan kolektif nih, siapa tuh koordinatornya ya, masing-masing KM-nya atau koordinatornya nanti ngambil maksimal insya Allah hari Rabu. Nggak apa-apa ya sayang ya, minta waktu banget. Ibu belum kelar-kelar karena memang ya udah, kalau alasan sih bisa dibikin. Intinya Ibu minta maaf belum sempat koreksi, belum sempat lihat-lihat hasil kalian ya. Jadi harap bersabar saja, materi yang akan disampaikan nanti kalian ini aja dulu, simpan dulu, nanti baru dipindahkan. Mohon maaf ya sayang ya. Oke, nanti hari ini tuh ada satu bab lagi yaitu kesetimbangan pengaruh ion senama KSP. Kemarin kan belajar apa kemarin tuh? Tentang titrasi ya, titrasi asam basa ya. Halaman 201, 202 itu latihannya ya. 201, 202 itu latihannya. Nanti silahkan kamu kerjakan juga latihan-latihan. Nanti materi mulai PAT ya. PAT itu saya awali dari kesetimbangan, kisi-kisinya ya. Kesetimbangan. Asam basa, penyangga, hidrolisis. Tadi belum pada nongolin. Mukanya mana mukanya? Di kameranya ya, dinyalakan kameranya. Tolong kameranya. Ya Allah teh ya, dikomentari bae ya. Ya. Oke, nah kalau ada siswanya baru semangat nih. Ya, mana? Rika, terima kasih. Fitria, terima kasih. Kalau Ibu hanya ngelihat layar gitu, nah, nyalain. Sip. Oke, nanti, nah, Ibu share. Ustaz Nifa komentar baik ya. Aduh. Ya Allah.
Oke, bahasa. Nah, sekarang masuk ke hasil kali kelarutan deh. Halaman hasil kali larutan. Nah, halaman 203. Buka 203 kesetimbangan larutan. Kelarutan hasil kali kelarutan. Hasil kali kelarutan. Hasil kali kelarutan. KSP ya, Ibu singkatnya dengan nilai KSP. Jadi yang namanya ini adalah ASP ini digunakan untuk zat-zat yang sukar larut ya, yang sukar larut. Silakan lihat halaman 209. Nah, itu pada saat dilarutkan sebagai AgCl, nah itu mengendap di kesetimbangan ya. Jadi kesetimbangan itu kan kamu sebelum ke kesetimbangan kamu harus paham ada 3 kondisi zat ya, misalnya dilarutkan pada air ya. Ada zat yang kita larutkan ke sini, kemudian masih larut ya, masih larut misalnya zat ini, misal katakan AgCl-nya masih larut. Nah, ini berarti masih disebut masih dapat larut. Nah, nanti satu saat ya kalau kita larutkan garam, airnya tertentu itu tidak kita larutkan garam tidak sebebas. Misal ya, ada 500 mili misal. Ada 500 mili air ya. Kita larutkan garam. Enggak sebebasnya sampai 1 kilo garam larut, tidak, ada batas. Ada batas yang bisa larutnya berapa gram. Nah, itu jadi KSP. Nah, kalau masih misal nih kok keadaannya si garam ini, si zat ini masih bisa larut, berarti ini namanya belum jenuh, istilah di kimianya ya. Larutan belum jenuh. Tetapi ketika ada zat kemudian dilarutkan ke sini sampai ada tanda yang tidak larut, berarti ini jenuh. Tepat larut ya, ini jenuh. Tepat. Ya, jenuh. Nanti ada lagi yang lewat jenuh. Lewat jenuh itu seperti apa? Kalau kita larutkan, kemudian kita larutkan, tapi di sini bersisa banyak. Nah, berarti lewat jenuh. Jadi larutan itu ada larutan jenuh, ya, jenuh. Ada belum jenuh, ada yang lewat jenuh. Bedanya nih ya, ulang ya. Ada zat terlarut tapi masih bisa larut. Misalnya kita punya 500 mili, garamnya hanya ujung sendok. Dilarutin larut kan? Nah, itu berarti larutan itu belum jenuh disebutnya. Tapi ketika kita tambah lagi garamnya terus tiba-tiba kelihatan kayak udah nggak bisa larut itu tuh. Udah nggak bisa larut lagi, berarti jenuh. Kita tambahkan lebih banyak lagi itu berarti nanti lewat jenuh. Jadi proses larutan ini coba kamu praktekkan, kalau airnya 500 mili, apakah 1 kilogram bisa larut? Tidak ya, tertentu masanya. Nah, itu adalah KSP. Nah, yang dipelajari di KSP ini adalah zat-zat yang sukar larut. Jadi larut itu hanya sedikit. Contoh di situ nilai KSP dari AG, nilai ya, KSP dari AgCr2O4. Ya. AgCr4, perak kromat ya. Di situ di halaman berapa tuh? 205. Ini nilainya adalah berapa? KSP dari AgCromat. Ada AgCromat? Ibu daftar dari nilai-nilai. Kenapa dek? Kenapa? Halo? Kenapa dek? Whiteboardnya nggak nongol, Bu. Oh,
Masa sih? Sebentar. Iya, Ibu Bu ulang hilang. ya. Makasih informasinya. Waduh. Ini bisa dilihat? Sekarang udah bisa Iya, dilihat? Bu. Ya Bisa. Allah deh, masa diulang. Oke, Ibu ulang dulu. Nih, larutan macam-macam. Ada yang namanya jenuh, ada yang lewat jenuh, ada belum jenuh. Apa sih bedanya? Bedanya, kalau belum jenuh itu dia masih bisa larut, ya, masih bisa larut. Zat yang dilarutkannya, nanti kan tiba-tiba kan suatu saat itu tidak bisa larut lagi. Nah, itu namanya jenuh. Ditambah lagi sampai tidak bisa ada yang larut di sini, ada yang ngendap di sini, nggak bisa larut, namanya lewat jenuh ya. Oke, KSP-nya, ya makasih kasih tahu. Nah, KSP ya, nilai-nilai KSP, saya ambil datanya yang PBI 2 aja yang ada di sini. PBI 2 itu nilainya adalah hasil kali kelarutannya 7 kali 10 pangkat min 9. Artinya, lihat, hanya 7 kali 10 pangkat min 9 itu kecil, jadi kecil sekali. Yang bisa larutnya itu hanya kecil ya, kecil molaritas ya itu ya. Jadi kelarutan itu satuannya molaritas, lambangnya S. Nah, nanti kelarutan itu ya, zat yang bisa larutnya atau lambangnya S. Misal KSP PBI 2. Nah, kamu ionkan dulu PBI 2 itu menjadi ion-ionnya ya. Ion positif dan ion negatif ya, seperti itu. Nah, ion positifnya ini PB berapa? Lihat dari I-nya berapa kali, PB2 plus dan plus I min ya. Sebanyak berapa, setarain PB-nya 1, I-nya 2, berarti koefisien di sini 2. Nah, nilai KSP-nya gimana nih Ibu nulis? SS dulu boleh, SS mau naik dulu. Nah, oke. Nilai KSP-nya sama dengan konsentrasi. Hanya ini aja deh. Ini tuh seperti apa ya? Seperti ini solid fasanya. Kesetimbangan. Berarti kan kanan, konsentrasi kanan dikali konsentrasi yang kanan lagi imin, karena ini aqueous, yang ini solid. Per solid kan tidak diperhitungkan, jadi udah kayak gini aja. Perkalian dari sebelah kanan. Ya, misal ada lagi Ag2 CrO4. Ionnya apa? Ion-ionnya apa berarti? Ini solid ya, fasanya solid, dilarutkan. Ini adalah garam yang sukar larut. Ini juga sama, garam yang sukar larut. Jadi di bahasan ini tuh yang sukar larut. Ini adalah Ag-nya berapa? Ag plus ya, ditambah CrO4-nya adalah 2 min. Setarain Ag-nya di sini angka 2. Sehingga nanti rumus KSP-nya adalah, nah apa sih rumus KSP itu? Ambil kesetimbangan dari ion-ion ini. Ag muatannya plus pangkat 2 dikali konsentrasi CrO4 2 min pangkatnya nggak ada, 1 ya. Nah, nilai KSP-nya ini hubungan dengan kelarutan, KSP dengan kelarutan. Dimisalkan si S, ini S berarti. Nah, S ini kuadrat, S kuadrat. Nah, S kali S, maka S pangkat 3 sama dengan KSP. Mencari nilai S-nya berarti akar pangkat 3 dari nilai KSP. Nah, nilai KSP-nya masukkan. 7 kali 10 pangkat min 9. Oke, pakai kalkulator aja. Akar pangkat 7 berapa? 10 pangkat min 9 dibagi 3 ya ini. Berarti min berapa? Kan kalau pangkatnya di sini 3, akar pangkat 3 bagi 3 kan. Kalau di sini 2 bagi 2. Min 9 min 3. Akar pangkat 7 berapa? Akar pangkat 3 dari 7. Ada yang bisa ngitung? Emang enggak pakai kalkulator ya gitu? Bantu Ibu. Akar pangkat 3. Ada yang bisa ngitung? Oke, matematik ya, kalkulator dibantu ya. Udah angkanya gini aja. Nah, ini lihat. Kelarutannya molaritas. Nih, satuannya. Berarti si PBI 2 ini ya, kita ingat-ingat ya. Timbal iodida ini sifatnya sukar larut. Karena lihat angkanya segini, mol per liter. 1 liter hanya
berapa mol yang bisa larutnya. Ya, ini artinya begitu. Jadi hubungan antara KSP dengan S itu seperti itu. Latihan untuk 205, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kelarutan suatu zat ada di depan. Kelarutan itu bisa dipengaruhi kalau airnya panas. Mungkin kamu paham kalau airnya panas, kenapa harus panas itu kan? Karena itu mempengaruhi kelarutan. Jenis pelarut juga mempengaruhi kelarutan. Lihat di halaman 203. Terus nomor 2 adalah tentukan rumus KSP-nya aja yang bikin begini-begini nih, yang model begini. Rumusnya doang yang kayak gini. Nomor 2. Bisalah, bismillah. Ya, kayak gini nomor 2. Nih. Nah, ion-ionnya kamu cari di kelas 10 pernah kan? PBI 2 sudah, yang B, CDS bagaimana kalau CDS? CDS bagaimana? Latihan 5.10. CDS, tuliskan rumus KSP dari CDS. Bagaimana caranya? Nomor 1, nomor 2B. Bagaimana caranya berarti? CDS-nya kamu apa? Ion kan. Ion kannya menjadi apa, Dek? CDS. S itu ingat S2. S2 min. S itu S2 min. Berarti CD-nya berapa plus? Ayo sayang. CD berapa plus? 2 plus. Oke, bagus. CD plus, 2 plus. Maka nanti rumus KSP-nya adalah, ayo siapa? Apa nih? Konsentrasi siapa? CD masuk ke sini ya sayangnya. Kadmiumnya kali konsentrasi S2 min. Nah, seperti itu. Terus yang C, coba. Yang C apa C? CaOH 2 kali. Bagaimana? Ion kan. Nah, kalsium hidroksida ini kemarin sudah belajar basa dia, tapi basa yang sulit larut ya dalam air. Apa nih? Menjadi apa? CaOH 2 kali. Apa nih? Ayo. Arrheniusnya. Ca berapa plus? 2 plus. Berapa plus sayang? 2 plus. Oke, bagus. 2 plus ditambah OH-nya berapa kali sayang? OH min. Ada angka 2 berarti di sini 2. Oke, rumus KSP-nya adalah yang kanannya aja. Konsentrasi apa? Rumusnya doang, nggak hitung. Ca 2 plus dikali konsentrasi OH min pangkat 2. Nah, seperti itu. Nanti dilanjutkan untuk 205-nya ya. Halaman 205. Terus hubungan 206 itu hubungan S dengan KSP ya. Nah, kalau hubungan S dengan KSP ya tinggal ini ganti S berarti KSP sama dengan untuk yang model begini S kali S berarti S kuadrat ya. S kuadrat sama dengan KSP. Kan nanti S-nya adalah akar dari KSP. Untuk yang ionnya S kuadrat ya. S kuadrat berarti S pangkat 3, S pangkat 3. Yang ini yang SS. Sorry, tangan yang ini lagi itu sama. Ini sama dengan yang tadi yang ini. Ini sama dengan yang tadi. Yang ini aja nih. Ini SS. Jadi nilai rumus S ini S dikali S. KSP sama dengan S kali S berarti S kuadrat. S kuadrat sama dengan akar sama dengan KSP. S adalah akar dari KSP. Jadi macam-macam. Ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Ya. Ada yang seperti ini. Tergantung jenis reaksinya. Ada koefisien atau tidaknya. Ya. Nah, itu silahkan. Nanti tinggal hitungan. Seperti soal nomor 206. 206 sama itu udah hitungannya yang seperti ini hitungannya. Nih hitungannya kayak gini. Nomor 2 lihat 207. Pada suhu tertentu 207. Nilai KSP-nya CaOH 2 kali 4 kali 10 4 min 12. Hitunglah kelarutan CaOH dalam air pada suhu sekian. Nah, dari KSP itu diionkan nanti akar pangkat ya. Karena pangkat 3 yang ini kan. S-nya adalah 10 pangkat min 4. Ya, seperti itu. Oke, KSP paling begitu aja lah. Untuk KSP nggak terlalu banyak. Untuk tes juga kayaknya hanya menuliskan ini saja.
Terakhir, bab terakhir adalah koloid. Ada pengaruh ion senama, sebenarnya hitungannya banyak ya. Hitungannya banyak ini sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah. Karena KSP ini tambahan aja deh. Tidak ada di apa namanya silabusnya tuh, tidak. Kita masuk ke koloid. Masih ada waktu kan? Nah, koloid. Koloid ini hafalan. Saya siapkan 3 soal kalau nggak salah. Masih tetap larutan koloid itu. Apa sih Bu koloid? Bukan keloid ya. Kalau keloid mah penyakit ya. Di biologi belajar ya, keloid ya. Kalau di kimia bukan keloid, tapi koloid. Ini SS dulu nak. Nanti Ibu masuk ke SS dulu. 1, 2, 3. Bagi yang tidak bisa mengikuti, silahkan calling dengan temennya. Belajar apa aja. Itu suara siapa? Tolong dimatikan dulu. Tolong dimatikan dulu. Siapa tuh yang berisik? Tolong dimatikan. Biar efektif deh. Koloid, coba lihat halaman berapa, cari bab terakhir di kimia. Koloid ada di halaman 242. Ya, 242. Baca dulu, boleh. Sambil nunggu Ibu nyiapkan ini fotokopi. Sistem koloid itu terdiri dari, biasa Ibu senangnya kalian halaman 242 dulu tuh dipahami. Ada fase terdispersi, ada medium terdispersi. Ya. Maaf, fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersinya, fase yang tercampurnya, itu bisa berupa padat, cair, dan gas. Ya. Kemudian cara pembuatannya ada 2, ya, cara dispersi dan cara kondensasi. Buster-Bredig itu bagian dari yang lain sebenarnya. Nah, terus sifatnya, nah ciri-ciri dari koloid, apa ya koloid itu ya? Koloid itu campuran yang berada di antara larutan sejati dengan suspensi, ya. Apa? Campuran yang berada di antara apa? Larutan sejati dan suspensi, tengah-tengah. Coba kamu lihat 244 di tengah-tengah. Jadi dia tuh larutan sejati itu apa, Bu? Larutan sejati itu garam dan air. Itu berarti larutan sejati, garam dengan air. Tidak bisa dibedakan mana garam, mana air. Ya, itu adalah larutan sejati. Sedangkan oke, mana-mana. Nah, jadi koloid itu larutan campuran koloid yang ada di tengah-tengah antara larutan sejati, ya, larutan sejati dengan suspensi. Nah, waktu kelas 10 ini di tengah-tengah koloid itu. Kamu sudah pernah belajar, ya. Nah, ini ada di tengah-tengah. Koloid itu tengah-tengah. Larutan sejati. Ini hanya istilah aja, tapi kamu udah ngerti kok. Ini tuh larutan yang homogen. Nah, kamu udah tahu nih kalau udah Ibu bilang larutan homogen. Misalkan antara air dan gula, itu homogen. Nah, kan gitu kan? Air dan gula homogen, Bu. Tapi ada juga larutan yang heterogen. Kita sebut suspensi. Ya, ini heterogen. Misalnya apa? Kamu campur air dan apa misalkan? Suspensi. Pasir ya, ya boleh. Nah itu suspensi. Nah ini suspensi. Waktu kelas 10 kita sebut yang apa larutan heterogen. Kelas SMP.
SMP pernah, ya kan? Larutan heterogen. Kalau ini adalah larutan yang homogen. Nah, yang di tengah-tengah ini disebut koloid. Banyak koloid dalam kehidupan sehari-hari, ya. Mayoritas koloid dalam kehidupan sehari-hari itu. Ada situ contohnya ada susu, keju, ya. Koloid itu ada susu. Susu lihat, perhatikan. Kalau kamu campurkan, ya, buat minuman susu, ya, minuman susu itu heterogen atau homogen? Kelihatan oleh kamu. Heterogen atau homogen? Kelihatannya homogen, kayak rata. Tapi kalau lama-kelamaan bagaimana? Kamu amat kalau nggak sehari atau sejam kemudian berubah nggak? Halo? Kalau air gula, kamu tinggal. Nah, kalau air gula sih kan enggak ya. Kalau susu berubah. Ternyata koloid larut itu. Ya, berubah. Sedangkan kalau gula dengan air kamu campur, ditinggal dalam hitungan jam, nyaman-nyaman aja. Itu berarti homogen. Jadi kalau kamu campur susu air dengan susu, ya, tinggal itu ada endapan biasanya, ada yang mengendap kan susu kan. Ini nggak bisa masuk ke homogen, tapi memang sekilas seperti homogen. Nah, ini kategori ini maksudnya ke koloid, ya. Di koloid itu campuran yang berada di antara larutan sejati, kita sebut zaman dulu waktu kelas 10 adalah larutan homogen, SMP, ya, seperti itu. Keju, ya, susu, keju kehidupan sehari-hari. Keju, terus apa lagi? Di kehidupan sehari-hari, awan masuk ke koloid, awan, ya. Asap, debu yang masuk ke sini, asap, terus roti, ya, gel, banyak contoh-contohnya, ya. Kabut, pernah ketemu kabut masuk ke koloid, ya. Intan, bukan intan teman kita, intan, ya. Terus buih. Nah, ini masuk semua ke dalam koloid. Ya. Jadi seperti itu. Nah, lihat di halaman 244, kamu bisa lihat ada perbedaan antara suspensi dengan apa tuh? Antara perbedaan suspensi, koloid dan larutan. Ya. Itu. Suspensi ya, itu suspensi bisa terlihat oleh mata kita. Pasir kamu campur dengan air, bisa terlihat oleh mata kita. Kenapa? Karena ukuran partikel yang larutnya itu lebih dari 100 nanometer. Mata kita mampu melihatnya. Kayak gitu. Tetapi ketika larutan, garam dengan air kamu campur, itu seperti nggak bisa dilihat, Bu, mana garamnya. Tapi di situ ada rasa asin, berarti kan ada garam, yakin ya, walaupun itu. Kenapa? Karena ukuran partikelnya kurang dari 1 nanometer. Itu salah ya. Di situ berapa? Di situ berapa? Di situ adalah 100, tolong diganti aja. Jadi perbedaannya kalau suspensi bisa dilihat oleh mata kita karena ukurannya lebih dari 100 nanometer. Sedangkan larutan sejati mata kita nggak bisa lihat, itu ukurannya adalah di bawah 1 nanometer ukuran, itu yang membedakan. Bu, kenapa ketika susu dengan air kok seperti, nah karena dia ukuran partikelnya antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Nano itu tahu, nano itu 10 pangkat min 9. Kebayangkan kecilnya? Nano ini, nanometer. Pelajaran fisika. Jadi koloid itu berada di antara ini. Ya, jadi nampak homogen tapi aslinya heterogen kalau dilihat pakai mikroskop apalagi ya.
mikroskop dilihat itu kelihatan ternyata susu itu ya ada gumpalan tampilan fisik. Kalau air susu ya bandingkan air pasir bagaimana menurut kamu? Ya kamu bisa lah pernah kan nyampur begitu, dibayangkan ya air dengan gula. Air dengan gula ini jernih kan? Jernih apa keruh? Air dengan gula kamu campur. Ada anak-anak di sini fisiknya, penampilan fisiknya adalah jernih ya, jernih ya sayang ya. Tetapi kalau air dengan pasir apa tuh? Keruh ya, keruh. Bisa diamati, pasirnya ada oleh mata bisa kelihatan. Jernih nggak bisa diamati, partikel gulanya mana. Bisa diamatinya dengan mikroskop ultra ya. Nah, kalau yang ini tengah-tengah. Bisa ada yang keruh ke jernih ya. Oke, jadi tengah-tengah aja pokoknya. Koloid itu berada di tengah-tengah. Partikel tadi hanya dapat diamati dengan mikroskop ultra. Nah, stabilnya coba kestabilan. Stabil nggak? Ditinggalin lama. Stabil nggak larutan gula? Kata kamu. Stabil tidak? Hah? Halo? Stabil tidak? Stabil tuh begitu aja. Ditinggal sejam, larutan air dan gula tuh begitu aja. Atau lama-lama terpisah. Dengan syarat gulanya standar ya. Gimana? Stabil atau tidak? Halo? Stabil. Sangat stabil, betul. Sangat stabil, Bu. Ya. Nah, sangat stabil. Ya. Kemudian kalau air dan pasir kamu campur, tinggal, jangankan 1 jam, ditinggal beberapa menit, sudah kelihatan mana bagian pasir, mana bagian ini. Berarti ini termasuk mudah terpisah. Kalau heterogen, mudah terpisah, ya kan? Nah, si koloid bagaimana? Tengah-tengah deh koloid itu. Jadi campurannya tengah-tengah. Apa? Sukar terpisah, ya. Sukar terpisah, tapi relatif stabil. Relatif stabil. Nah, itu susu ya berapa jam baru akan terpisahnya, berapa hari, berapa jam baru terpisah. Jadi kita katanya relatif stabil. Itu koloid, area koloid. Cara pemisahannya, dipisahin, cara pemisahan itu, kalau ini cara pemisahan, kalau air dan pasir disaring bisa disaring ya, bisa disaring atau filtrasi, bisa disaring aja. Nanti dapat pasir yang mana, air yang mana. Kalau air dan gula bisa disaring tidak pakai kertas saring? Tidak bisa ya. Kalau pakai kertas saring lolos, gulanya ya masuk lagi ke dalam air tuh bareng terus. Namanya berarti tidak bisa disaring. Tidak bisa disaring. Nah, kalau koloid tengah-tengah. Tidak bisa disaring juga, tapi bisa pakai penyaring khusus. Tidak bisa disaring. Ini tidak bisa itu pakai konsep itu ya, kalau menggunakan kertas saring. Kertas saring. Ya, kertas saring. Nah, tapi kalau alat saringnya selaput semi permeable bisa nih. Ini konteksnya, cara pemisahan ini konteksnya adalah menggunakan kertas saring. Ya. Nanti kalau kamu di sekolah Maya, Ibu tunjukin. Pernah lihat kertas saring nggak? Kertas saring kayak tisu gitu. Nanti kalau koloid lanjut nggak bisa disaring. Tapi kalau pakai selaput semi permeable bisa. Ada lagi alat saring yang lebih kecil pori-porinya. Kalau alat saring kan fungsinya itu apa ya? Ini aja bedaan pori-pori. Ini adalah larutan sejati, larutan ya. Ini koloid, yang ini adalah suspensi. Kayak gitu. Ya, oke. Itu aja dulu. Nanti sifat-sifat koloid, pembuatan dan
jenis-jenis koloidnya nanti dimasuk ke hari Rabu, mudah-mudahan masih bisa ketemu ya. Intinya koloid itu tengah-tengah, dia berada di antara larutan sejati dengan suspensi. Ya, oke itu aja sebentar. Silakan di screenshot. Ya, ini siapa nih? Syikta, Rika, Nursofa. Ya, oke, jadi nanti tugasnya ya Dek, silakan. Tadi latihan berapa? Menuliskan rumus, dipelajari di situ. Memang kalau daring ya ujung-ujungnya belajar sendirinya lebih banyak. Ibu ketemunya hanya sebentar ya. Jadi mohon diikhlaskan seperti itu. Latihan 5.10, 1 dan 2 dikerjakan. 5.10, 5.11. 5.11-nya nomor 5 dan 6 aja. 2 soal nggak apa-apa. 5, 6. Atau mau 8-8-nya silahkan. 5, 6 ya. 5, 6. Latihan 5.10, latihan 5.11, 5, 6. Terus koloidnya belum, baru prolog saja, baru masuk ke prolog. Koloidnya masuk ke bagian latihannya belum ada, nanti aja ya untuk koloidnya. Itu aja diselesaikan. Oke, itu aja. Waktunya sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan dulu pergi. Ada berapa orang ini? 103 orang ya. Tetap di situ sayang Rika, Siti Nuraini, makasih. Ini kelihatan di Ibu baru 2. Yang lain nggak kelihatan. SR siapa SR? SR Alvira Cilia. Oke, nah gitu dong. Kalau nongol semua tuh semangat gurunya teh. Kalau hanya satu, apalagi gelap gulita tuh, aduh. Nah tadi kenapa bukunya lemes-lemes itu lihat anak-anak nggak pada nongol. Ya, oke, makasih. Sesa udah sehat Sesa. Sesa siapa yang sakit sih Sesa? Siapa yang sakit sayang? Kamu? Siapa yang sakit? Sesa. Saudara, Bu. Oh, saudara. Bukan Sesa. Udah sehat belum saudaranya? Alhamdulillah, Bu, udah mendingan. Oh iya, alhamdulillah. Ini efek itu ya, anak-anak memang menyalakan video ya, cuman efek dari sinyal ya, ada yang masuk ke sini, ada yang enggak. Ibu maklumi lah. Ya, terima kasih. Itu aja ya sayangnya. Terima kasih dengan kesempatan yang singkat ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Oh, ada yang lainnya? Ada yang lainnya ya. Kita ngobrol saja ya. Nursofa hari ini tidak belajar sama dengan minggu kemarin ya. Mudah-mudahan Nursofa bahagia gitu. Oh, ada yang lainnya juga. Ada Rika, ada Niken, masih Niken ya. Sekarang yang terpenting adalah nongol gitu. Ya, celakalah yang tidak menampakkan mukanya. Nongol pakai kerudung, pakai baju putih lah ya, kan nggak kecil itu baju putih. Nah, usahakan ada
gambar kamu, ya gambar hidup ya, ada gambar teman-teman dan ada gambar sayanya juga. Setelah itu screenshot seperti kemarin ya, screenshot masukkan ke apa namanya ya, ke grup SBY kelas, ke grup kelas SBY ya. Sekali lagi hari ini tidak belajar, enak ya? Dari Nur Sofa, halo, enak nggak tidak belajar ke Nur Sofa? Halo Nur Sofa, kamu mau ditanya diam aja nih. Iya, Pak. Oh, kenapa jadi hilang? Biasa suka loncat ya. Suka loncat. Udah ya. Sudah. Tapi masih banyak yang belum ya. Bagas, lo Bagas. Bagas, lo. Bagas. Wah, tak dengar Bagasnya. Bagas Adriansah. Sri Mulyati dengar nggak suara saya, Sri? Dengar, Pak. Entah, Iya, Bagas kamu dengar, enggak ya? Dengar ya? Bagas kamu enggak sih? Bagas, mana nih orang ini, Pak? Iya. Masuk udah. Udah masuk ya? Udah masuk. Saya masih ini ya. Bagas, bisa main gitar nggak, Bagas? Nggak bisa ya. Aduh, saya tuh sedih sekali ya. Gini ceritanya, tahun 2002 sampai 2010, berapa tuh? 8 tahun ya. Nah, itu saya ngajar di SMA Sumber waktu itu ya. Nah, di sana kan ada program pagelaran. Di sini juga pernah ya. Pagelaran itu sampai setengah 12 lah, sampai duhur. Nah, dari setengah 1 sampai asar itu lomba band antar kelas loh. Tiap kelas tuh punya anggota bandnya masing-masing. Nah, di SMA Plumbon boro-boro antar kelasnya satu sekolah nggak ada yang bisa. Bagas nggak bisa, Bagas ya. Heran saya sih. Jadi di SMA Plumbon mungkin ada, mungkin ya, cuman malas saja. Nah, sementara kita itu punya alat baru loh. Itu drumnya sampai debunya tebal ya, nggak ada yang ngurusin. Nah, terus ini soundnya juga baru ini. Sayang sekali kalau nggak dipakai ya. Muhammad Rehan, bisa nggak kamu? Rehan, bisa nggak? Rehan, saya nanya sama kamu. Nggak. Wah, dapat gondrongnya aja. Gondrong tuh bisa ngeband tuh ya. Ini sih gondrong iya. Drum nggak bisa ini. Yang maco dong ya. Band itu maco ya. Cuma band kata siapa ya? Itu ya. Jadi keinginan sih begini ya. Apa ini cerita? Kan tidak belajar jadi akhirnya ya. Sekarang ini kan tidak ada. Jadi sekarang kita ngeband, kalau ada tuh ngeband ya. 1-2 lagu lah. Baru direkam ya. Nah, setelah jadi upload aja ke internet. Gitu. Nah, kan itu bisa ditampilkan untuk siswa baru. Karena sekarang begitu semua orang HP sekarang wajib ya Bu. Udah Bu. Gitu ya. Nah, kalau dulu tidak ada ya band SMA Plumbon karena alatnya tidak ada. Nah, sekarang ini ada gitu loh. Apalagi kamu sudah kelas 11 ya. Kalau sudah kelas 11 masuk kelas 12 ya sudah tamat itu. Ya. Berarti kamu sebentar lagi akan kelas 12 atau kelas 3 SMA. Aslinya 3 SMA. Kalau kelas 12 itu kelas 12 SD. Bukan SMA ya. Karena kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 SD,
789 SD, ya, 10, 11, 12 SD gitu. Karena tidak ada kelas 10 SMA. Ya, sudah screenshot sudah? Sudah belum? Nah ya, kalau sudah, sekali lagi saya ingatkan ya, gunakan nama asli kamu, jangan nama panggilan, ya. Jangan nama samaran, jangan ya. Jadi nama asli kamu, kemudian nomor absen berapa dan tanggal sekarang 31 Mei 2021 begitu ya. Kalau kelas kan sudah ada di grup kelas itu kan sudah ada ya. Jadi tinggal nama, koma begitu ya, nama kamu siapa, koma, no itu berarti absen, langsung aja no sekian, 19 atau 21, kemudian tanggal 31 Mei 2021 begitu ya. Saya lihat ya lo. Sri Mulyati. Kedengaran suara saya? Suara saya kedengaran, Sri Mulyati. Kedengarannya suara kamu sama-sama Sri. Ya, sip ya. Itu ya, udah jelas. Ini mau saya tutup tapi masih banyak siswa ini yang belum kelihatan ya. Nah, yang masih dengarkan saya, coba dengarkan lagi ya. Sekali lagi, nilai rapot itu dari tes harian. Tes harian itu terdiri dari video dan gambar. Perhatikan ya, tes harian terdiri dari video dan gambar. Jadi satu pasang gitu. Satu paket. Jadi ada videonya, ada gambarnya, selesai. Ada berapa ya? Untuk kelas 11 itu ada 5 kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah ada 5 nih. Untuk 5-5-nya usahakan ada. Terlepas dari bagus atau jelek, usahakan ada. Jangan sampai kurang, apalagi sama sekali tidak mengirimkan. Gitu. Ya. Nah, sedangkan tes semester nanti itu nggak bisa diharapkan. Tapi saya bertanggung jawab gitu loh. Ya, walaupun kamu tidak bisa di tes semester ya, saya bertanggung jawab gitu ya. Nah, jadi jangan mengandalkan tes akhir semester karena itu adalah tes teori. Musik adalah praktek. Nah, karena praktek, maka tumpuannya itu berada di tes harian yang berupa video dan gambar gitu loh. Paham ya? Jadi saya ucapkan selamat bagi yang sudah mengirimkan lengkap 5 video dan 5 gambar. Yang belum lengkap, yang masih kurang, segera dilengkapi secepat mungkin. Ya. Nah, ini malapetaka nih bagi yang sama sekali belum nih dan ada di kelas 11 MIPA ini. Ya. Jadi usahakan nih adalah lengkap sebisa mungkin, terlepas dari bagus atau jelek gitu. Paham ya? Nah, sekarang sudah 2 atau 3 kali pertemuan ya. 2 kali ya pertemuan. Ini kita tidak belajar, cukup absen saja, tapi absennya itu berupa screenshot. Syaratnya ada gambar kamu di situ, ada gambar saya di situ, kemudian screenshot masukkan ke grup SBY kelas. Selesai sudah. Karena ada pertanyaan, kalau tidak ada saya tutup. Kalau tutup gimana nih yang tidak nongol? Banyak sekali nih ya. Banyak yang tidak nongol ya. Jadi Muhammad Raihan ya, aduh gondrongmu itu cukurlah ya. Kamu bisa apa sih? Gaya-gaya banget ya. Cukur sajalah. Nah, ini seperti Bagas tuh, cakep kan ya. Pas rambutnya segitu nggak apa-apa. Cuman sayang nggak bisa main musik nih Raihan ini, Bagas ini. Ya, jadi harus punya Bagas. Apalah yang kamu bisa. Suara kamu bagus, ya tambah dengan ya keterampilan yang lainnya gitu ya. Udah pas nih. Sudah Bagas, Bagas sudah screenshot Bagas.
Paling tidak screenshot saja. Udah ya? Kalau sudah, saya tutup. Sebentar. Ada rapat nih. Sebentar ya. Rika, tidak ada pertanyaan, Rika? Silakan yang keras kalau ada pertanyaan. Tidak, Pak. Tidak. Sebentar, saya tunggu sebentar ya. Sri Wahyu ini mana? Iya, terima kasih. Afid. Iya, terima kasih. Oh ini Bagas, jangan gambar kucing atau ya. Kucing apa nih? Itu anjing hutan. Masa gambarnya anjing hutan? Bagas Adriansa tuh. Anjing hutan, sudah terserah ya. Udah ya, saya tutup nih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Saya tutup ya.